Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD semua, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua pada tema 1 subtema yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita ketahui bahwa dalam aktivitas pembuatan gerabah, para pengrajin memanfaatkan organ gerak yaitu tangan dan kaki. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah dapat dengan cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kita lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Lalu, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Pastinya, pengrajin gerabah akan mengalami gangguan atau kelainan organ gerak yang membuatnya tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, sehingga dia akan kesulitan saat membentuk atau membuat gerabah, dan gerabah yang dihasilkan akan kurang baik. Coba perhatikan pengrajin gerabah tua ini. Kasihan sekali bukan? Tubuhnya membungkuk. Hal ini terjadi karena saat muda dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa menghiraukan waktu istirahat. Dia menghabiskan waktunya untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia orang yang rajin dan pekerja keras, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk istirahat. Akhirnya tubuhnya jadi membungkuk. Tulang pengrajin tua itu mengalami kelainan atau gangguan sehingga dia tidak dapat bekerja lagi sebagaimana mestinya. Sekarang mari kita cari tahu gangguan atau kelainan apa saja yang bisa terjadi pada tulang, seperti yang dialami pengrajin tua tadi. Berikut ini merupakan macam-macam kelainan atau gangguan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi patah. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup artinya patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan fraktura terbuka artinya patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang karena kecelakaan yang menimbulkan keretakan pada tulang. Osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Rakitis. Rakitis adalah kelainan pada tulang karena kekurangan vitamin D yang menyebabkan bentuk tulang kaki menjadi tidak normal, yaitu berbentuk huruf O
atau huruf X. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, kiri atau kanan. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang atau bungkuk. Itulah beberapa kelainan atau gangguan yang dapat dialami oleh organ gerak pasif atau tulang. Untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang, semua organ gerak harus terus kita jaga. Kita tidak boleh memaksakan tubuh kita bekerja sepanjang waktu. Tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Kita juga harus selalu memperhatikan setiap gerakan kita lakukan dengan benar, termasuk saat duduk. Saat duduk, kita juga harus melakukan dengan posisi yang benar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa kelainan tulang yang disebabkan karena posisi duduk yang salah, yaitu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lalu, bagaimana sih sikap dan posisi duduk yang baik agar kita bisa terhindar dari kelainan atau gangguan tulang? Untuk menambah pengetahuan kita, mari kita baca bersama teks tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kemudian kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. "Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya?" kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan para pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelepon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung?
bahu, dan leher itu. Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang, sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yaitu pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian, akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal saat duduk. Ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat adalah sebagai berikut. Pak John sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Pemilihan meja dan kursi yang tepat merupakan hal yang tidak kalah penting. Kita sudah membaca dan menentukan ide pokok pada tiap paragraf pada bacaan berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Tentunya kalian sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan tadi bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan contoh berikut ini. Lantas, apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita.
Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Sikap dan posisi membaca yang benar. Proses pembuatan gerabah. Berolahraga. Selamat berkreasi. Demikian pembelajaran 2 dari tema 1 subtema 3. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.